Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ira Puspadewi, IP, dan dua mantan Direktur ASDP Indonesia Ferry, yakni Muhammad Yusuf Hadi, MYH, dan Hari Muhammad Adi Caksono, HMAC, pada Kamis malam 13 Februari 2025. Ira, Hari, dan Yusuf diduga telah melakukan perbuatan korupsi dalam proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero tahun 2019 hingga 2022 dengan kerugian keuangan negara mencapai 1,4 triliun rupiah. Angka kerugian ini terbagi menjadi dua bagian, sekitar 900 miliar rupiah untuk akuisisi dan sejumlah 500 miliar rupiah untuk beban pengeluaran biaya perawatan 53 kapal. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo-Wibowo, menyatakan jumlah kerugian negara tersebut belum final, sebab KPK bersama ahli kerugian negara masih sedang melakukan perhitungan jumlah kerugian negara yang final. Budi menuturkan, secara keseluruhan dalam kasus ini ada 4 orang tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK. Satu tersangka lainnya adalah Aji alias A selaku pemilik PT Jembatan Nusantara yang belum ditahan KPK. Pada malam hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan tersangka untuk perkara ASDP yang lengkapnya akan disampaikan oleh PLH Direktur Penyidikan Bapak Budi Sokmo. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Malam ini KPK akan memberikan informasi terkait dengan perkembangan penyidikan terkait akuisisi yang dilakukan oleh PT ASDP terhadap perusahaan Jembatan Nusantara. Jadi seperti rekan-rekan semua ketahui bahwa sejak 19 Agustus 2024 KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dari Dewan Direksi ASDP dan 1 orang swasta, yaitu pemilik dari Jembatan Nusantara. Kemudian per hari ini KPK melakukan upaya hukum atau upaya paksa terhadap tersangka-tersangka tersebut, yaitu akan melakukan penahanan, yaitu terhadap tersangka IP, MYH, dan HM. Nah, untuk kronologis ataupun fakta-fakta atas perbuatan-perbuatan dari tindak pidana yang kami sangkakan atau KPK sangkakan tersebut akan saya jelaskan kurang lebih sebagai berikut, yaitu sekitar tahun 2014 pemilik PT Jembatan Nusantara atau yang sekarang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, Saudara A, sudah menawarkan kepada ASDP untuk melakukan akuisisi perusahaan miliknya, yaitu PT JN. Namun sebagian direksi atau Dewan Direksi, kemudian Dewan Komisaris PT ASDP pada tahun 2014 tersebut tidak menyetujui terhadap penawaran tersebut. Dikarenakan memang dari pihak ASDP pun sendiri mengetahui bahwa kapal-kapal milik dari perusahaan Jembatan Nusantara itu adalah kapal-kapal yang sudah berumur atau nilai ekonomisnya sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk diakuisisi. Dan mereka cenderung untuk memprioritaskan pengadaan dan pembangunan kapal baru, dan yang paling utama juga di dalam RJP mereka yaitu untuk meningkatkan pelayanan atau kualitas pelayanan dari ASDP sendiri. Jadi bukan memperluas pelayanan mereka dengan menambah armada, karena memang untuk armada sendiri sudah sangat banyak sekali dan demand-nya atau penumpangnya
baik itu mobil maupun orangnya tidak bertambah. Jadi apabila nanti pun kapalnya ditambah, tidak akan dapat berkembang usahanya. Itu adalah berbagai pertimbangan bisnis yang komisaris dan direksi dahulu pertimbangkan, sehingga di tahun 2014 itu tidak diambil langkah akuisisi tersebut. Kemudian di tahun 2017 terjadi pergantian direktur utama di ASDP yang diganti oleh saudari IP sekarang dan telah menjadi tersangka. Dan kemudian di awal tahun 2012 kembali lagi saudara Aji ini atau pemilik PT JN ini mendapatkan angin segar untuk menawarkan PT JN ini untuk diakuisisi oleh ASDP. Dan ternyata sepertinya gayung bersambut, para dewan direksi yang pada saat itu tuh cenderung adalah orang-orang baru mengamini atau menyetujui terhadap proses tersebut dengan dilakukan berbagai pertemuan-pertemuan secara informal, baik itu di rumah tersangka pemilik PT JN maupun di luar, untuk melakukan negosiasi terhadap harga akuisisi tersebut. Kemudian di tahun 2019 yang ditaruh di awal tahun 2018 tadi omongannya masih informal, di tahun 2019 PT JN ini mengajukan secara tertulis penawaran untuk dilakukan akuisisi PT ASDP. Namun dikarenakan pada saat itu memang aturan akuisisi di internalnya belum ada, sehingga dibuatlah suatu konsep berupa kerjasama usaha. Nah, di dalam proses kerjasama usaha ini juga digunakan sebagai window dressing terhadap kinerja dari PT JN sendiri, sehingga seolah-olah bahwa PT JN ini mempunyai pendapatan atau income yang positif di dalam nanti laporan keuangannya. Nomor HK 2001/1/1 D29 ASDP 2019 kepada Komisaris Utama PT ASDP untuk memohon persetujuan secara tertulis atas rencana kerjasama dan usaha pengoperasian kapal dengan PT JN Group. Dalam surat tersebut hanya disampaikan terkait dengan rencana kerjasama usaha. Hal tersebut berbeda dengan surat yang dikirimkan oleh Direktur Utama kepada Menteri BUMN, yang pada intinya surat kepada Kementerian BUMN itu untuk meminta persetujuan tentang akuisisi PT Jembatan Nusantara. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa dalam proses akuisisi tersebut, sebelum izin diajukan kepada Menteri atau persetujuan itu disampaikan kepada Menteri, seharusnya melewati komisaris dari Dewan Komisaris dari PT ASDP. Nah, sepengetahuan dari komisaris pada saat itu adalah kerjasama akuisisi, namun ternyata berbeda. Yang dikirimkan ke kementerian itu adalah permintaan persetujuan untuk akuisisi. Kemudian dalam kerjasama usaha, PT ASDP memberangkatkan kepada kapal-kapal JN yang tadi saya sampaikan di awal, itu untuk apa? Memoles seolah-olah bahwa PT JN itu kinerjanya positif. Dan ini juga untuk dressing, window dressing terhadap laporan keuangan di tahun 2020 sampai 2021 sebelum proses akuisisi di tahun 2022 dilaksanakan. PT ASDP sebenarnya belum mempunyai pedoman internal terkait dengan proses akuisisi, sehingga pada saat itu saudara IP selaku Direktur Utama memerintahkan kepada bawahannya untuk membuat satu aturan internal atau peraturan direksi terkait dengan proses akuisisi tersebut dengan berbagai hal yang dikecualikan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Nah, setelah ada payung hukum secara internal di ASDP, proses akuisisi pun dilaksanakan. Dan satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah setelah proses akuisisi tersebut dilaksanakan, aturan dikembalikan lagi ke aturan sebelumnya yang tidak
diboleh berlakukan proses akuisisi di PT ASDP. Kemudian di tahun 2020 setelah peraturan direksi tadi disusun, diikuti dengan perubahan RJPP. Jadi di RJPP ASDP itu juga dilakukan perubahan dengan langsung secara letterleh menuliskan bahwa akan melakukan akuisisi terhadap 53 kapal. Ya, jadi ini sesuai dengan kapal-kapal milik Jembatan Nusantara yang akan diakuisisi. Jadi jangan sepertinya langsung menunjuk langsung bahwa di dalam RJPP-nya tertulis 53 kapal dan ini klop dengan kapal yang dimiliki oleh Jembatan Nusantara. Kemudian dalam prosesnya tersebut PT ASDP yang diwakili oleh para direksi, prosesnya dilakukan secara tidak BJR, yaitu tidak dilakukan dengan itikat baik, kemudian konflik of interest terhadap proses tersebut, ya diantaranya apa? Seharusnya proses akuisisi dilakukan setelah valuasi oleh Dewan Penilai, diperoleh nilainya. Namun faktanya kita peroleh bahwa negosiasi yang secara informal di tahun 2018 telah dilakukan itu untuk menentukan harga terlebih dahulu antara pemilik PTJN dengan PT ASDP. Setelah disepakati harga dengan keduanya antara Dewan Direksi PT ASDP dan PTJN, baru digunakanlah tim penilai yaitu KJPP untuk melegitimasi terhadap negosiasi harga tersebut. Jadi pada intinya apa yang dilakukan oleh KJPP tersebut itu tidak melakukan valuasi sesuai dengan keprofesionalnya sebagai tim penilai, namun hanya menginput nilai sesuai dengan nilai negosiasi yang telah disepakati sebelum dilakukan valuasi oleh KJPP. Kemudian kejanggalan-kejanggalan lain yang diperoleh di sini sudah kami peroleh alat buktinya. Kemudian kami dari tim penyidik dan KPK telah melakukan koordinasi dengan auditor yang akan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dan dari hasil sementara, masih sementara ya, ini hitungan sementara, minimal kerugian keuangan negara dari total uang kurang lebih 1,2 T yang dikeluarkan untuk proses akuisisi tersebut ada kurang lebih 900 miliar yang loss atau hilang. Ini disebabkan karena apa? Memang kapal-kapal yang diakuisisi oleh perusahaan ASDP atau PT ASDP ini sebenarnya memang tidak layak dilakukan akuisisi karena umurnya dari 53 kapal yang berumur di bawah 22 tahun hanya 11 kapal, sedangkan sisanya sebanyak 42 kapal, kurang lebih 10 umurnya hampir 60 tahun, kemudian 20-an umurnya di atas 30-an tahun. Jadi ini yang membuat keyakinan dari kami tim penyidik serta JPU bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang hingga hari ini kami estimasi namun belum selesai ya, karena belum semua komponen dimasukkan, karena memang ada beban-beban lain yang harus ditanggung oleh PT ASDP akibat dari proses akuisisi tersebut. Dan per hari ini kita KPK telah melakukan upaya paksa yang tadi saya sampaikan, melakukan penahanan terhadap para direksi dari PT ASDP yang terlibat langsung terhadap proses akuisisi tersebut. Apakah ada kickback? Terkait dengan kickback sejauh ini KPK kami dari tim penyidik maupun dari AF, akuntan forensik maupun dari ATR sedang melaksanakan seluruh pelacakan terhadap aset-aset yang kami duga terkait dengan peristiwa ini. Nah, kami sedang sinkronkan, akan kita terus teliti. Ya, kami sudah ada beberapa
petunjuk-petunjuk dan perlu kita klarifikasi dan perlu kita perkuat dengan alat bukti sehingga nanti bisa dinyatakan bahwa itu memang kickback yang dari proses akuisisi tersebut. Ya, ini kan sedang lagi dalam proses karena memang perhitungan kerugian keuangan negara ini yang kita lakukan ini komprehensif sekalian dengan kita men-tracing apakah memang ada kickback langsung, tapi secara simptomnya ataupun petunjuk-petunjuknya kita meyakinin ada karena memang dari aliran sekian uang itu memang kita temukan ada kejanggalan-kejanggalan transaksi yang memang tidak dilakukan sewajarnya transaksi sehingga ini masih kita lakukan tracing. Kemudian yang kedua tentang apakah ada ke atas terkait dengan Kementerian BUMN. Sama, tentunya tadi ada suatu hal yang harus dimintakan, bukan izin ya, sementara pemberitahuan dan dari atas untuk menyetujui proses tersebut. Nah, tentunya kan kita harus mempelajari secara detail apa persetujuan ini memang ada tanda kutipnya atau memang sudah sesuai dengan prosedur. Nah, apakah ini sedang kita terus pelajari, nanti perkembangannya tentu akan kita sampaikan kepada rekan-rekan semua apakah ada kaitannya atau tidak. Tapi memang secara common sense tentunya hal ini teman-teman bisa merasakan sendiri bagaimana situasinya. Namun kami belum bisa mengatakan karena belum ada alat bukti tapi kami juga punya keyakinan tapi kita akan perkuat dengan alat buktinya. Terkait dengan tracing kedekatan IP dengan pemilik JN, saudara A. Apakah ada kedekatan khusus? Kalau kedekatan khusus, kami belum tidak terlalu mengetahui ya latar belakangnya kedekatan apa. Tetapi kalau dari hasil penyidikan yang kami laksanakan ya kedekatan khusus ya karena mungkin ada kecocokan pada saat itu, ada penawaran, ada ini saling membutuhkan sehingga terjadi suatu hubungan yang simbolis mutualisme, jadi saling-saling menguntungkan. Nah ini kalau kami sih lebih cenderung ke situ kalau alat bukti yang kami miliki yaitu kenapa sih yang mereka saling berhubungan karena satu ingin kapalnya dijual, satu pengen mengakuisisi kapal dan untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Nah kalau secara sebelumnya kedekatan khusus sejauh ini belum ada Pak. Yang kami dapatkan ya cuma itu ada satu hubungan kasualitas yaitu antara pembeli dan penjual yang mendapatkan keuntungan di masing-masing sektornya. Kemudian tentang keterlibatan komisaris. Seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa di tahun awal ketika komisarisnya masih komisaris lama mereka sudah aware bahwa selaku Dewan Pengawas mereka juga malah mengantisipasi bahwa proses akuisisi ini sebenarnya tidak bermanfaat daripada tidak bermanfaat akan lebih bermanfaat dilakukan dengan proses kerjasama usaha saja. Namun ketika diganti komisaris kok tiba-tiba disetujui. Nah ini sama masih kita cari alat buktinya. Kalau secara dugaan pasti ada itu karena komisaris di sini juga berperan dia memberikan persetujuan kenapa hal itu disetujui. Nah kita sedang mencari alat buktinya secara materialnya apa perbuatannya dia dan alat buktinya apa untuk bisa nanti akan kita juga sampaikan kepada rekan-rekan bila telah ditemukan alat buktinya. Demikian. Kemudian yang ketiga, apakah ASDP lain di seluruh Nusantara ini yang memang hal tersebut sebenarnya seperti suatu hal yang umum ya pengadaan di ASDP terkait dengan pengadaan kapal. Nah, kami selaku penyidik ini fokus terhadap sprindik yang kami tangani untuk saat ini, namun kami juga menemukan berbagai perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan karena ini tidak mungkin seperti sendiri ada pihak-pihak lain samping kanan kiri daripada ASDP institusi lain yang membantu proses ini sehingga proses ini dapat terlaksana. Itu tidak menutup kemungkinan dan nanti tentunya akan kita lanjutkan ke proses penyelidikan apabila memang kita mendapatkan fakta-fakta tersebut. Kemudian terkait dengan ada 4 yang telah ditetapkan tersangka namun per hari ini baru 3 yang dilakukan penahanan. Sama keterlibatan pihak lain sudah tadi saya jelaskan sekarang masih dalam proses penyidikan, tentunya tidak mungkin ini tidak ada keterlibatan pihak lain, namun sejauh ini kami yang masih mendapatkan alat bukti yang valid adalah untuk direksi ASDP dan pemilik PT JN. Kemudian kondisi bagaimana saudara A ya sejauh ini masih
seperti yang dahulu, sehingga kita pun yang bersangkutan belum bisa kita lakukan terhadap penahanan. Namun prosesnya tetap berjalan, bukan berarti yang bersangkutan tidak bisa kita tahan, prosesnya tidak bisa berjalan, tetap kita laksanakan penyidikan, dan pada saatnya nanti ya pasti akan kita selesaikan perkara ini. Kemudian kerugiannya 900 miliar ya, mungkin tadi udah dapat ini kurang ini 890 mungkin ya. Nah itu kan saya ngomongnya kan pembulatannya ke besar ke atas ya kan, 89 ya ke atas lah, itu belum final ya. Saya belum menambahkan terkait dengan biaya-biaya lain yang harus sebenarnya ditanggung. Contohnya sebenarnya dari awal sudah ada clue dari BKI bahwa apabila akuisisi ini dilaksanakan ada uang sekitar 500 miliar yang harus dikeluarkan untuk perawatan 53 kapal ini yang harus dikeluarkan oleh ASDP. Nah, ini belum kita masukkan, kemudian belum lagi hutang yang harus dibalikan oleh PT ASDP karena dalam akuisisi ini bukan pakai uang ASDP namun menggunakan pinjaman dari bank. Tentunya kan harus ada pokok yang dikembalikan, dan ini kan juga sebagai beban dari PT ASDP sebagai kerugian keuangan negara nantinya, karena apabila tidak dilakukan akuisisi, hal ini juga tidak akan menjadi beban dari PT ASDP. Belum ditahan sama Mbak, kondisinya masih seperti dulu, masih seperti itu. Jadi kalau dilakukan penahanan kita secara subjektif juga satu punya alasan, nanti akan bukan mempermudah proses penyidikan, tapi kita lebih mudah akan yang bersangkutan untuk tetap lapor kepada kita tentang keberadaannya, sehingga proses penyidikan itu tetap berjalan. Untuk sementara yang bersangkutan belum kita panggil, tapi pasti akan kita panggil dan kita akan lakukan upaya lain untuk proses entah itu ditahan atau tidak, tapi yang jelas tetap 120 hari ke depan, mungkin di awal bulan Juni perkara ini akan kami limpahkan semua untuk dilakukan persidangan keempat-empatnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sementara itu, Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Hari Muhammad Adi Caksono tidak mau berkomentar ketika dicecar oleh para jurnalis saat ketiganya digelandang masuk ke dalam mobil tahanan untuk dibawa ke rutan KPK. Bu Ira, ada yang mau disampaikan nih Bu? Bu, ada yang mau disampaikan kah Bu? Ada yang mau disampaikan Bu? Ada yang mau disampaikan Bu? Ada permohonan maaf untuk keluarga atau dari BUMN Bu? Bu ya maksa banget Bu. Mau nyampaikan apa Bu? Emang saya tinggal mau lebaran juga. Demikian laporan tim Tera Sabila Luhu dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Tera Sabila Luhu serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.